Sebagai pengguna Lenovo Legion 5 selama kurang lebih setahun, gue bisa bilang kalau gue itu amat sangat nyaman dengan lini laptop Lenovo yang satu ini. Bahkan waktu gue beli laptop ini, gue itu sempet mau review, tapi sayangnya belum sempet sampai sekarang. Nah tapi di sini sekarang gue lagi kedatangan kakaknya yang lebih superior. Ini adalah Lenovo Legion Pro 5. Generasi lini Lenovo Legion Pro yang terbaru yang udah di-upgrade sama hardware-hardware yang paling update di tahun 2023. Nah apa aja nih kira-kira hardware baru yang ada di laptop ini yang baru banget keluar nih, masih fresh banget di 2023. Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sini gue lagi kedatangan sebuah laptop Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 yang artinya dia itu rilisnya di tahun 2023. Lenovo Legion 5 atau 5 Pro ini emang udah terkenal banget ya di kalangan tech reviewer sebagai salah satu pilihan laptop gaming yang paling solid dan paling trusted, terutama kalau dilihat di range harganya. Dari build quality yang bagus, hardware yang nggak nanggung-nanggung, sampai bahkan longevity dari hardwarenya tuh yang tahan lama banget, pokoknya awet dah, kagak cepet rusak dah Lenovo Legion nih. Dan gue itu seneng banget karena si seri Legion 5 atau Legion Pro 5 ini tuh di-continue terus setiap tahunnya. Jadi setiap tahun tuh bakal dapet update baru lagi dengan hardware yang pastinya terbaru juga. Oke, langsung aja kita bahas tentang laptop ini apa aja sih. Tapi kita mulai mungkin dari fitur-fitur atau bagian-bagian yang dasar dulu. Di sini Lenovo Legion Pro 5 itu masih dibalut dengan bodi metal ringan yang kalau dipegang itu rasanya dia itu kokoh, tapi nggak terlalu keras sampai airflow dari laptop ini tuh nggak lancar. Secara berat dan dimensi dari laptopnya rasanya tuh masih sama ya. Karena dari tahun ke tahun kayaknya emang nggak ada perubahan signifikan secara looks untuk mempertahankan identitas si Lenovo Legion 5 atau 5 Pro ini. Secara body memang agak bulky ya, tapi nggak terlalu bulky dan jadinya masih tetap bisa kelihatan minimalis di mata orang kalau umpama laptopnya itu dipakai di tempat umum. Nah tapi badan bulky ini punya keuntungan tersendiri, yaitu kelengkapan portnya yang nggak nanggung-nanggung. Lenovo Legion sendiri tuh emang terkenal ya sama ciri khasnya yang selalu kasih port lengkap atau berlebih. Di sebelah kiri ada satu port USB-C dan satu port USB-A yang dua-duanya itu udah USB 3.2. Di sebelah kanan ada satu port USB-A 3.2, audio jack, dan switch untuk nyelamatin webcam. Dan di bagian belakang ada dua port USB-A 3.2 yang mana satunya itu always on, satu port USB-C 3.2, port HDMI, port LAN, dan charging port. Emang mantep banget dan Legion kalau udah masalah port. Untuk keyboardnya full size dengan numpad dan navigational keys yang lengkap. Dan keyboardnya juga ada RGB lighting yang bisa diatur pakai preset default ataupun softwarenya yaitu Legion Spectrum. Touchpadnya juga gede dan responsif, tapi memang posisinya tuh agak off-center dari bodi laptopnya karena dia itu sejajar sama tombol spasi di kondisi keyboard full size. Nah, untuk layarnya, di sini Lenovo Legion Pro 5 itu ukurannya 16 inci dengan resolusi 2K, refresh rate-nya ada di 240 Hz, udah Dolby Vision, max brightness-nya ada di 500 nits, dan untuk color gamutnya itu ada di 100% sRGB. Jadi walaupun kedudukannya sebagai laptop gaming yang amat sangat cocok dipakai buat main game kompetitif, laptop ini juga layak banget untuk produktivitas di bidang visual kayak desain atau edit-edit. Untuk speakernya rasanya nggak beda jauh dari seri-seri Lenovo Legion sebelumnya. Standar aja sih menurut gua. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu kenceng suaranya, dan secara detail juga biasa sih. Oh iya, laptop ini juga punya webcam yang bisa dinyalamatiin untuk kepentingan privacy, dan ini dia tes webcamnya sekaligus built-in mic-nya. Oke, jadi ini dia tes webcam dan juga built-in mic dari laptop Lenovo Legion Pro 5 ini, dan ini untuk webcamnya itu di 1080p ya, cuman ini dengan kondisi lighting, walaupun dia itu resolusinya 1080p, gue rasa untuk clarity-nya tuh masih agak kurang ya, kayak ini tuh masih, muka gue tuh masih burem-burem gitu ya, belum clear lah, masih ada semacam kayak smoothening gitu, jadi nggak pure atau nggak asli gitu gambarnya. Ini kayak misalnya gue lihat nih di bagian mana ya, di bagian sini nih, ini harusnya kan jerawatnya lumayan nih ya, tapi dialusin sama kameranya. Ya udahlah ya, namanya laptop gaming ya, apa sih yang mau di-expect dari webcamnya. Dan ini aja masih dengan kondisi ada lighting.
Gimana kalau misalnya kondisinya nggak ada lighting? Ya kayak begitu, what the fuck. Ya kayak gini kondisinya kalau nggak ada lighting. Ya lumayan sih, dia nggak berbayang ya. Not bad banget sih kalau untuk low lightnya ini. Oke lah, not bad. Oke, jadi sekarang kita bahas spek dari laptop Lenovo Legion Pro 5 ini yang memang benar-benar membahana ya. Langsung aja kita masuk. Yang pertama mau gue bahas itu memorinya. Lenovo Legion Pro 5 ini punya 16GB RAM DDR5 dan 1TB SSD yang masing-masing itu masih bisa di-upgrade lagi. Untuk speed read dan write-nya juga cukup kenceng ya di kedua aspek. Nah, untuk computing power-nya di sini Lenovo Legion Pro 5 itu pakai prosesor AMD Ryzen 7 7745HX. Salah satu lini terbaru prosesor AMD Ryzen seri 7000 yang artinya laptop ini tuh bener-bener masih fresh banget. Dan nggak lupa untuk menemani Ryzen 7 7000-nya ya. GPU-nya di sini Lenovo Legion Pro 5 itu pakai Nvidia RTX 4070. Emang bener-bener laptop badak sih ini ya. Tapi memang gara-gara dia itu kekuatannya badak ya, power badak banget, otomatis power brick-nya juga ikutan badak cuy. Ini gede banget power brick-nya, ini 300 watt loh. Di sini gue coba tes performa dari laptopnya dengan cara main beberapa game yang gue punya, dari mulai yang enteng sampai yang berat. Yang pertama seperti biasa gue tes game entengnya itu pakai Valorant ya. Di sini gue tes dengan settingan graphics tertinggi paling mentok, dan di sini anehnya tuh di kondisi nggak ngecas itu FPS-nya sebenarnya bagus, tapi kelok di 120 gitu, nggak bisa lebih. Gue udah coba setting-setting kesana kemari, tapi masih tetap aja kelok di 120 FPS. Mungkin aja ini salah satu cara laptop ini untuk nge-save power kali ya kalau misalnya lagi ngegame tanpa ngecas. Nah, begitu dicolok casannya langsung bisa dapetin 300-an FPS tanpa keberatan sama sekali. Dan ingat kalau ini adalah settingan paling tinggi ya, paling mentok. Jadi kalau diturun-turunin lagi pasti bisa nambah lagi FPS-nya. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Apex Legends. Di sini gue juga main dengan ngecas dan nggak ngecas dan di settingan graphics yang paling tinggi juga. Untuk nggak ngecas di sini laptop ini bisa dapetin 80-100-an FPS, tapi agak sedikit fluktuasi. Dan kalau sambil ngecas bisa dapetin FPS 150-an atau bahkan lebih dan stabil. Lanjut lagi ke game AAA, di sini gue coba main Star Wars Battlefront 2 dengan kondisi ngecas dan nggak ngecas di settingan graphics ultra. Dan kalau nggak ngecas itu bisa dapat 100-an FPS, tapi memang agak sedikit fluktuasi juga cuy. Kalau sambil ngecas bisa dapat 150-an FPS lebih. Mantep dah pokoknya nih. Terakhir nih, game AAA lagi tapi yang ada ray tracingnya. Di sini gue coba main The Witcher 3 Remastered dan di settingan ultra tanpa ngecas pun udah bisa dapat stabil di 50-60 FPS. Nah, untuk settingan ray tracing biasa di sini sengaja gua cas biar laptopnya itu nggak kenapa-napa ya. Dan ternyata bisa dapat stabil juga di 60 FPS. Naik lagi dikit ke settingan ray tracing ultra dan tetap bisa dapat stabil di 50-60-an FPS. Gila, gue seumur-umur review laptop tuh ya, baru kali ini gue bisa pegang laptop yang bisa handle ray tracing semantap ini sih. Nah, nggak cuma tes game, di sini gue juga tes render pakai Blender dengan template BMW seperti biasa ya. Dan ternyata bisa dapat waktu render di 24 detik aja dengan gabungan kekuatan CPU dan GPU-nya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Ya simpel aja sih. Ini laptop mantap banget. Secara build quality mantap, desain mantap, performa mantap. Pokoknya Lenovo Legion tuh emang mantep banget dah. Mau yang seri Lenovo Legion biasa ataupun yang Pro kayak gini. Memang ya, yang namanya laptop gaming itu pasti yang digeder-geder duluan itu pasti fitur gamingnya. Kayak layar yang udah 240Hz, keyboardnya yang RGB-RGB-an, GPU pakai RTX. Jadi karena itu mungkin di beberapa aspek lain yang sampingan kayak webcam atau speaker itu agak sedikit dikesampingkan. Tapi kalau emang kalian beneran nyari laptop dan pure mau pakai laptopnya itu untuk performanya aja dan gak mentingin hal-hal secondary kayak webcam ataupun speaker ataupun kayak nih gak ada touchscreen gitu, gua bisa rekomen banget dan gua akan selalu rekomen Lenovo Legion sih. Ini tuh bener-bener gua pertama kalinya megang laptop se-powerful ini. Jadi mumpeng juga gak sih? Nah, untuk Lenovo Legion Pro 5 ini harganya ada di 28 jutaan ya, gila. Tapi tenang aja, ada versi yang lebih murahan dikit, beda 3 jutaan ya, yang Lenovo Legion Pro 5 juga, tapi dia itu GPU-nya pakai RTX 4060. Dia itu harga di 25 jutaan. Ya lumayan lah ya, beda 3 jutaan, jadi tinggal pilih aja yang sesuai sama budget kalian. Oke, jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap Lenovo Legion Pro 5 ini. Semoga review ini membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.